Dalam konflik Iran-Israel yang kompleks dan penuh gejolak, pertempuran tidak hanya terjadi di medan perang fisik atau siber, tetapi juga di ranah informasi. Propaganda dan disinformasi adalah senjata ampuh yang digunakan oleh kedua belah pihak, serta berbagai aktor pendukung dan proksi untuk membentuk narasi, memengaruhi opini publik domestik dan internasional, memobilisasi dukungan, dan mendemoralisasi musuh. Ini adalah perang informasi yang sama krusialnya dengan pertempuran militer yang membentuk persepsi dan bahkan realitas. Tujuan utama propaganda dalam konflik Iran-Israel. Propaganda dalam konteks konflik Iran-Israel memiliki beberapa tujuan strategis yang jelas. Membentuk opini publik domestik, ini adalah yang paling mendasar. Pemerintah Iran dan Israel berusaha keras untuk memastikan warga negara mereka mendukung kebijakan dan tindakan yang diambil. Ini melibatkan penekanan pada ancaman eksistensial dari pihak lawan, memuliakan keberanian pasukan mereka sendiri, dan meminimalkan kerugian atau kegagalan. Mencari dukungan internasional, kedua belah pihak berjuang untuk memenangkan hati dan pikiran negara-negara lain, organisasi internasional, dan masyarakat global. Israel sering menekankan haknya untuk membela diri dan sifat demokratisnya, sementara Iran dan sekutunya menyoroti dugaan kejahatan Israel dan dukungan terhadap perlawanan Palestina. Mendemoralisasi musuh, menyebarkan informasi yang meragukan tentang kekuatan atau moral musuh, menyoroti perpecahan internal, atau menyebarkan rasa takut untuk melemahkan semangat juang lawan. Membenarkan agresi atau pertahanan, setiap tindakan militer, baik serangan ataupun pertahanan, harus dibenarkan di mata publik. Narasi disiapkan untuk menggambarkan tindakan tersebut sebagai respons yang sah atau langkah pencegahan yang diperlukan. Mengontrol informasi, membatasi akses terhadap berita yang tidak diinginkan, mengarahkan fokus media pada isu-isu tertentu, atau bahkan menekan jurnalis. Mesin propaganda Iran. Republik Islam Iran memiliki aparatur propaganda yang kuat dan terpusat, yang berakar pada ideologi revolusioner dan anti-Barat. Penyajian Israel sebagai rezim Zionis ilegal. Narasi utama Iran mengabarkan Israel sebagai entitas penjajah yang tidak sah, produk dari kolonialisme Barat, dan penyebab utama ketidakstabilan di Timur Tengah. Iran secara konsisten menolak hak Israel untuk eksis. Ini bukan hanya retorika politik, tetapi juga dogma agama yang dipromosikan melalui khotbah, media massa, dan pendidikan. Dukungan terhadap poros perlawanan. Iran memposisikan dirinya sebagai pemimpin poros perlawanan atau Axis of Resistance yang mencakup kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza, dan Houthi di Yaman. Propaganda Iran menggambarkan dukungan ini sebagai perjuangan yang sah melawan penindasan dan hegemoni AS Israel. Media Iran, seperti Press TV atau Al-Manar, yang diafiliasi dengan Hizbullah, secara aktif menyiarkan narasi ini, seringkali merayakan serangan terhadap Israel sebagai tindakan kepahlawanan. Glorifikasi martir dan anti-hegemoni, budaya martir sangat ditekankan memuliakan mereka yang gugur dalam perjuangan melawan musuh-musuh Iran. Propaganda ini juga menekankan narasi perlawanan terhadap hegemoni global, terutama AS dan Israel, dan kedaulatan Iran yang tak tergoyahkan. Media sosial dan cyber army. Iran sangat aktif di platform media sosial, menggunakan akun-akun palsu dan cyber army untuk menyebarkan narasi pro-Iran, disinformasi, dan anti-Israel. Mereka menargetkan audiens di seluruh dunia, termasuk diaspora Iran dan komunitas Muslim global. Mesin propaganda Israel. Israel sebagai negara demokrasi yang sangat bergantung pada dukungan Barat juga memiliki strategi propaganda yang canggih yang bertujuan untuk membenarkan tindakannya di mata dunia dan menjaga dukungan dari sekutu-sekutu utamanya. Hak untuk membela diri dan ancaman eksistensial. Narasi inti Israel berpusat pada haknya untuk membela diri dari ancaman yang nyata dan eksistensial, terutama dari Iran dan proksinya. Setiap tindakan militer disajikan sebagai respons yang diperlukan terhadap agresi atau sebagai langkah pencegahan. Serangan rudal dan drone Iran secara konsisten digambarkan sebagai bukti konkret ancaman ini. Demokrasi di tengah kawasan yang bermasalah.
Israel memproyeksikan dirinya sebagai satu-satunya demokrasi liberal di Timur Tengah, sebuah mercusuar nilai-nilai Barat yang dikelilingi oleh rezim otoriter dan kelompok teroris. Narasi ini bertujuan untuk mengikat Israel dengan nilai-nilai Barat dan membedakannya dari lawan-lawannya. Melawan terorisme, Israel mengkategorikan Hizbullah, Hamas, dan kelompok-kelompok lain yang didukung Iran sebagai organisasi teroris. Propaganda Israel menyoroti kekejaman kelompok-kelompok ini, menghubungkannya langsung dengan dukungan Iran, dan memposisikan perang melawan mereka sebagai bagian dari perang global melawan terorisme. Transparansi, sebagian, dan akses media. Israel sering mengklaim tingkat transparansi yang lebih tinggi dibandingkan lawan-lawannya, memberikan akses kepada media asing, dan menyelenggarakan briefing pers. Namun informasi yang dirilis sangat terkontrol, dan fokusnya adalah pada narasi resmi. Mereka juga aktif di media sosial, menggunakan kampanye yang ditargetkan untuk melawan narasi pro-Iran dan mempromosikan pandangan mereka sendiri. Inovasi dan kekuatan militer. Israel sering menonjolkan inovasi teknologi militernya, seperti Iron Dome, yang disajikan sebagai bukti kemampuan dan komitmennya untuk melindungi warganya sekaligus menunjukkan keunggulannya. Disinformasi dan peran media sosial. Di era digital, media sosial menjadi medan perang utama untuk penyebaran propaganda dan disinformasi, deepfakes, dan manipulasi visual. Teknologi canggih memungkinkan pembuatan gambar atau video yang dimanipulasi atau deepfakes yang dapat menyebarkan informasi palsu dengan sangat meyakinkan. Bot dan akun palsu. Baik Iran maupun Israel diduga menggunakan jaringan bot dan akun palsu untuk mengamplifikasi pesan mereka, menyebarkan narasi yang menyesatkan, dan menyerang lawan. Echo chambers. Algoritma media sosial cenderung menciptakan echo chambers, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan mereka yang sudah ada. Ini memperdalam polarisasi dan membuat sulit bagi informasi yang akurat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Citizen journalism yang tidak terverifikasi. Meskipun jurnalisme warga dapat menjadi sumber informasi yang berharga, juga rentan terhadap penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi, terutama di tengah kekacauan konflik. Dampak dan konsekuensi. Perang informasi ini memiliki konsekuensi yang jauh jangkauannya. Polarisasi global. Narasi yang bertentangan memperdalam polarisasi di tingkat internasional, mempersulit upaya diplomatik dan membangun konsensus. Delegitimasi lawan. Tujuan utama propaganda adalah mendelegitimasi keberadaan atau tindakan lawan, membuat resolusi damai semakin sulit. Meningkatnya kebencian. Retorika yang inflamasi dan disinformasi dapat memicu kebencian dan xenofobia di antara populasi. Kekacauan informasi. Masyarakat umum kesulitan membedakan antara fakta dan fiksi yang mengikis kepercayaan terhadap media dan institusi. Kesimpulan, realitas yang terbentuk oleh narasi. Pada akhirnya, bagaimana narasi perang Iran-Israel dibentuk adalah cerminan dari pertarungan ideologi, kepentingan geopolitik, dan perjuangan untuk dominasi regional. Baik Iran maupun Israel menggunakan propaganda dan disinformasi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan mereka. Memahami mekanisme di balik perang informasi ini sangat penting untuk dapat memilah fakta dari fiksi, mengembangkan pandangan yang seimbang, dan mengadvokasi solusi yang konstruktif di tengah salah satu konflik paling berlarut-larut dan berbahaya di dunia. Ini adalah pengingat bahwa dalam perang modern, kebenaran itu sendiri seringkali menjadi korban pertama, dibentuk dan dibengkokkan demi tujuan strategis.